Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Bapak dan Ibu semuanya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali duduk bersimpuh, saling tadarus, saling belajar di antara kita. Yang mana saya ingatkan kembali untuk diri saya pribadi dan antum semuanya agar menjaga keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan kita pelajari malam ini. Dan saya berharap belajarnya kita di sini adalah berbuah manfaat amal bagi diri saya dan antum semuanya, serta lebih ikhlas daripada orang yang belajar dengan mengharapkan ijazah ataukah sertifikat semata. Dan rata-rata sepengetahuan saya dari para asatidzah yang mana mereka belajar resmi di Universitas Islam Madinah, mereka tidak semata-mata mencukupkan belajar di bangku kuliah, tetapi mereka aktif juga belajar di Masjid Nabawi, daurah di Riyadh, daurah di Mekah Al-Mukarramah dan lain sebagainya, sehingga ilmu mereka lebih berkah daripada sekedar ketika mereka mencukupkan belajar di bangku kuliah. Maka alhamdulillah rata-rata dari antum adalah tidak kuliah di jurusan agama, ya, kecuali teman-teman yang dari STIT. Maka dengan adanya majelis ilmu ini diharapkan kita terlatih untuk meluruskan niat. Semata-mata kita belajar untuk mengikis kebodohan dari dada-dada kita, juga mengikis kebodohan dari orang lain, serta bertujuan kita belajar untuk mengamalkan ilmu yang akan kita pelajari. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab baru, masih dari kitab shalah, yaitu bab wujub tumaninah fir ruku'i was sujud. Sebelum kita masuk pada hadis ke-93, kita sedikit membahas apa itu yang dimaksud dengan tumakninah. Yang mana di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam tidak membahasnya apa itu yang dimaksud dengan tumakninah. Tumakninah secara bahasa artinya as-sukun, yaitu tenang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Jauhari, itma'anna rajulu itmi'nanan ay sakana. Seseorang dikatakan tumakninah apabila dia tenang. Fa huwa mutmainun ila kadza. Yaitu ketika dia tenang terhadap sesuatu. Wa tumakninah rukunun min arkani shalah, dan sikap tenang ketika salat adalah satu rukun di antara rukun-rukun salat.
Sedangkan para ulama berselisih pendapat apa batasan tumaknina itu. Maka ada satu madzhab yang mengatakan annahu sukunu wa anhu qal wa in qal. Salat seseorang dikatakan tumakninah di dalam salat adalah ketika dia tenang walaupun sebentar. Fa idza sakana fir ruku'i walau yasiran walau duna adzikr alwajib fahada mujzi. Apabila seseorang ketika ruku lalu dia tenang sejenak walaupun tanpa membaca zikir yang wajib, maka itu sudah dikatakan tumakninanya sah. Lakin yabqa alaihi adzikrul wajib, tetapi bukan berarti dia tidak perlu membaca zikir ketika ruku. Dia tetap wajib untuk membaca zikir wajibnya. In tarakahu sajada lahu sahwi. Apabila dia meninggalkannya karena lupa, maka dia meninggalkan zikir yang wajib tersebut diganti dengan sujud sahwi. Berbeda apabila dia meninggalkan tumakninah ketika ruku. Dia hanya memperagakan gerakan ruku sebentar tanpa tumakninah lalu dia berdiri kembali, maka dia meninggalkan hal yang rukun. Sedangkan yang rukun itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, baik karena lupa maupun karena tidak tahu. Berbeda dengan hal yang wajib. Hal yang wajib ketika seseorang meninggalkannya dengan sengaja maka batallah salatnya. Tetapi apabila dia meninggalkannya karena lupa, maka bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ini satu pendapat yang pertama, yaitu ukuran tumakninah adalah diam sejenak. Wa qila innahu sukunu biqadri dzikril wajib. Dan pendapat lain bahwasanya ukuran tumakninah adalah seukuran zikir yang wajib. Semisal kita ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim, maka sepanjang itu ukuran tumakninahnya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hubairah. Dan ini adalah pendapatnya Hanabilah yang dipilih oleh kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu Majduddin Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini adalah yang lebih mendekati kebenaran, yaitu ukuran tumakninah adalah sekadar membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Wa ala hadza fa innahu yatma'innu masalan fi ruku' biqadri dzikril wajib wa huwa tasbih wahidatan wujuban. Maka ukuran seseorang melakukan gerakan salat dengan tumakninah adalah sekadar bacaan zikir yang wajib baginya. Adapun zikir yang sunnah adalah ketika dia mengulangnya lebih dari 1 kali, apakah 3 kali, 5 kali, dan seterusnya. Falau raka'a miqdaruhu wa nasya tasbih sajada lisahwi. Seandainya dia telah rukuk dengan sekadar bacaan zikir yang wajib, tetapi dia tidak membaca tasbih tersebut, maka dia cukup menggantinya ketika sebelum salam dengan sujud sahwi. Hikmah dari tumakninah disebutkan oleh Syekh Mansur As-Saqaub hafizallahu taala, anna salata ibadatun yunaji fiha al-'abdu rabbal ardi was samawat. Bahwasanya salat ini adalah ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik bumi dan langit. Fa idza lam yatma'innu fiha salat al-'aban. Bila ketika dia beribadah dia tidak tumakninah dalam ibadahnya, maka seakan-akan dia sedang bermain-main dengan ibadahnya. Walam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, dan salatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang benar itu adalah dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila dia salat
tanpa diiringi dengan sikap tumakninah, maka sholatnya tidak berbuah manfaat dari hikmah tersebut. Baik, kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Qala Imam Al-Burwani rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Fadakhala rajulun fa shalla, maka datanglah seorang laki-laki lalu dia salat. Tsumma jaa fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia salat maka dia menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala irji fa shalli, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam beliau, Rasulullah menyuruh dia untuk sholat kembali. Irji fasalli, kembalilah dan sholatlah. Fa innaka lam tusalli, karena engkau belum dianggap sholat. Faraja'a fasalla kama shalla, lalu lelaki tersebut kembali sholat sebagaimana tadi dia sholat. Tsumma ja'a fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah diharap bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa dengan mengeraskan bacaan, mengeraskan salawat kita sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu di dalam hati. Lalu setelah lelaki tersebut salat, datang kembali dan menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kembali menyuruhnya salat. Irji fa shalli fa innaka lam tusalli, kembalilah dan salatlah karena engkau belum dianggap salat, sampai terjadi 3 kali. Faqala, maka laki-laki tersebut bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ma'usinu ghairah, saya tidak dapat salat yang lebih baik dari yang tadi saya lakukan. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila salati fakabbir, apabila engkau berdiri hendak salat maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, setelah engkau bertakbir maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di sini sudah disebutkan 3 rukun, yaitu berdiri, kemudian bertakbiratul ihram, dan membaca Al-Fatihah, nanti akan dijelaskan pada hadis yang lain. Summarka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah setelah selesai membaca Al-Quran sampai engkau tumakninah. Disebutkan rukun keempat, ruku dan tumakninah, sudah 5 rukun. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, lalu bangkitlah dari ruku. Ya, beliau menyebutkan rukun ke-6 sampai engkau benar-benar berdiri, sampai i'tidal. Tidak hanya sekedar memperagakan berdiri lalu sujud, tidak, tetapi berdiri sejenak. Dalam hadis Anas sampai para makmum yang bermakmum pada Anas itu menyangka Anas itu lupa, saking lamanya i'tidal. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. Beliau menyebutkan ke-6. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, lalu duduklah sampai engkau tumakninah ketika duduk. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukan itu semuanya dalam rakaatmu, dalam salatmu semuanya. Di sini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menjama' atau menggabungkan antara lafaz dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mana global dari hadis ini? Hadis ini disebut oleh para ulama dengan hadis al-musi'u fi shalah. Hadis
musii'us shalah, hadis orang yang salatnya buruk, ya. Orang yang salatnya tidak bagus. Wa huwa amdatum fi ma yajibu fi sholati wa ma la yajib. Dan inilah panduan mereka, panduan bagi para ulama terhadap apa yang diwajibkan dalam sholat dan apa yang tidak diwajibkan. Maksudnya, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, maksudnya dalam rukunnya. Adapun yang tidak, maka itu di luar rukun. Mengenai penyebutan hadis ini disebut hadis musii'us shalah, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak menyetujui beliau. Tidak menyetujui istilah para ulama dengan hadis musii'us shalah. Alasan beliau, kata beliau, hadal hadisu yutarjamu anhu. Di sini disebutkan biografinya atau ditafsirkan. Wa yu'abbaru anhu bi annahu hadisul musii'u fi shalah. Diungkapkan sebagai hadis orang yang salatnya buruk. Wa hadzal ibaratu illam tarid 'ani sahabah fala uhibbu an yu'abbiru an. Ungkapan ini apabila memang tidak ada dasarnya dari para sahabat, maka aku tidak suka untuk menyebut hadis ini dengan hadis musii'us shalah, hadis orang yang salatnya buruk. Alasan beliau, li'annal isa'a innama takunu fil ghalibi an qasdin. Karena orang yang salatnya buruk itu biasanya itu berasal dari kesengajaan. Dia sudah tahu ilmunya tetapi melalaikan ilmu yang sudah dia pelajari tentang salat. Lalu dia tetap salat dengan cepat-cepat. Wa hadzal rajul lam yaqsudhu. Tetapi lelaki ini yang tadi nanti disebutkan sebagai siapa di situ? Khalad bin Rafi, ya, orang yang bertanya kepada Rasulullah namanya Khalad bin Rafi itu tidak menyengaja sholatnya buruk karena memang belum tahu. Ini alasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Li'annahu la ya'lamu ghaira hadza. Beliau belum mengetahui ilmunya bagaimana orang yang salatnya itu baik. Wa alaihi idza lam tasbut 'ani sahabat. Maka apabila memang tidak sabit menyebutkan hadis musii'us shalah itu dari sahabat, maka hendaknya dihindari. Itu menurut ijtihad Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Fa naqulu al-aula an yu'abbaru fa yuqalu hadisul jahil fi sholatihi. Maka beliau memberikan alternatif, tidak menyebut hadis ini dengan hadis musii'us shalah tetapi hadis al-jahilu fi sholatihi, orang yang belum tahu di dalam salatnya. Ya, ini sebagai pemakluman pada orang yang belum tahu. Adapun penyebutan hadis orang yang salatnya buruk itu seakan-akan Khalad bin Rafi ini adalah orang yang menyengaja untuk jelek mempraktekkan sholatnya padahal dia belum tahu. Padahal belum tahu. Hadza huwa haqiqatul amr. Ini faidah dari makna global dari hadis ini. Di sini tidak disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala, sehingga monggo jenengan dicatat ya tentang permasalahan apa tadi? Penyebutan hadis ini dengan hadis musii'us shalah. Lalu Abdullah mengatakan, "Haitsu ja'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam maudhi'ul istiqsa fi ta'limi wa tabyini li a'mali shalah." Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pengajaran, ya, penyelidikan atau pengujian terhadap orang lain yang salatnya keliru lalu beliau mengajarinya. Allati yajibul ityanu biha, yang mana hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini wajib dipraktikkan, Wa yu'tabaru ma taraka fi hadzal hadisi min fi'liha wa wajib. Sehingga sebagian ulama menyatakan apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini tidak wajib tidak termasuk hal yang wajib. Tetapi ini nanti akan dikritisi kembali.
Ini hanya kaidah globalnya. Apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini tadi dari hal-hal yang disebutkan Nabi maka bukan termasuk hal yang wajib. Tapi di sini tentu ada pengecualian. Likulli qaidatin istisna'uhu. Setiap ada kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Baik. Falamma faragha min salatihi jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi faradda alaihi salam. Tatkala Khalid bin Rafi selesai dari salatnya, maka beliau memberikan salam kepada Nabi dan beliau pun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salam siapa? Khalid bin Rafi. Walaupun tidak disebutkan dalam hadis bab. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah tetap menjawab salam Khalid bin Rafi. Lalu menyuruh Khalid bin Rafi untuk mengulangi salatnya. Sampai berulang 3 kali, maka lelaki tersebut bersumpah dengan ucapannya walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Ma usinu ghairu ma fa'altu, aku tidak bisa lebih baik dari apa yang sudah aku kerjakan. Maka ajari aku. Maka tatkala lelaki tersebut sudah merasa butuh untuk diajari, ya merasa butuh, merasa kangen, merasa rindu untuk diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hatinya sudah siap untuk diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mulai mengajari lelaki tersebut. Jadi di sini ada uslub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan pengajaran tatkala si mad'u, orang yang mau diajari itu belum siap. Ya, ini termasuk dari salah satu uslub taklim kenabian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ya hampir mirip dalam redaksi hadis, maka kita lewati. Fil hadis salah satu mabahis. Pada hadis ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama tentang khilaf ulama. Yang kedua fi kaifiyatil istidlal bi hadzal hadis 'alal wajibah. Tentang kaifiyah beristidlal dengan hadis ini. Manakah yang wajib dan mana yang tidak wajib. Dan pembahasan ketiga adalah fil ahkamil ma'khudha min hadzal hadis, yaitu pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama tentang khilaf ulama terhadap hadis ini. Yang pertama terkait dengan apakah yang dimaksud faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu apakah bacaan Al-Fatihah itu wajib atau tidak? Ini menurut kalangan Hanafiyah maka sholat tetap sah tanpa membaca Al-Fatihah dengan keumuman lafal hadis ini. Waqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Ya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Muzammil. Ya. Ini menurut kalangan Hanafiyah. Adapun menurut jumhur, orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah setiap rakaatnya adalah tidak sah. Karena berdalil dengan hadis lain, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca pembuka kitab yaitu Al-Fatihah. Seakan-akan perkiranya la salatatu jadu wa adamu wujudiha syar'an. Tidak ada salat yang ada walaupun dikerjakan tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian dalam hadis yang lain yang menjawab istidlalnya kalangan Hanafiyah, maka terdapat dalam hadis Abu Dawud, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban, "Summa qra' bi ummil Qur'ani wa bima syaa." Ini
terkait dengan hadis Khalad bin Rafi ini, yaitu apa? Dalam redaksi Ibnu Hibban dan Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan summa qra, maka kemudian bacalah bi ummil Quran, dengan induk Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, wa bima Allah, dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu surat selanjutnya yang kita hafal. Dalam redaksi lain, waqra bi ummil Quran summa qra bima syi'ta, bacalah induk Al-Quran yaitu Al-Fatihah, kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau mau. Sehingga istilah dari Hanafiyah mengatakan bahwa salat itu sah tanpa membaca Al-Fatihah, maka pendapat mereka lemah. Kemudian perselisihan pendapat yang kedua, sebagian ulama memandang bahwasanya wujubul Fatihah fi rakatil ula duna ghairiha. Ini sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah hanya dibaca pada rakaat pertama. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan wujubuha fi kulli rakaatin, bahwasanya Al-Fatihah itu dibaca setiap rakaat. Hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau, "Summaf'al dzalika fi shalatika kulliha." Maka kerjakan itu semuanya, ya tadi urutan-urutan yang beliau sebutkan dalam hadis ini, di setiap rakaat. Sehingga membaca Al-Fatihah pun tetap wajib di setiap rakaat, tidak hanya pada rakaat pertama. Dan ini pendapat yang kuat ya dari jumhur. Kemudian perbedaan ketiga, summa ikhtalafu fi wujubi tuma'ninah fi i'tidali minar ruku'i was sujud. Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya tuma'ninah setelah bangkit dari ruku' dan sujud. Yang mana tadi disebutkan, yang hanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika rukuknya, ya, tuma'ninah ketika rukuk dan sujudnya. Summarka hatta tatma'inna raki'an, summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Di sini tidak disebutkan hatta tatma'inna qa'iman, tetapi hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan, tetapi ketika duduk disebutkan tuma'ninah juga. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Sehingga ada pendapat ulama ketika bangkit dari ruku, ya, i'tidal itu dan duduk itu tidak perlu tuma'ninah. Itu menurut mereka. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh kalangan Hanafiyah. Adapun jumhur ulama mengatakan baik itu berdiri dari ruku ataukah duduk dari sujud tetap wajib tuma'ninah. Hujah mereka adalah hadis sahih yang sore yang mana datang dari Al-Bara bin Azib, yang mana beliau mengatakan ramaqa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawajada qiyamahu wa rak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasjadatahu fajalsatahu ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Ini perlu digarisbawahi, qariban minas sawa. Kata Al-Bara bin Azib ketika mengamati sholatnya Nabi, maka dia mendapati berdirinya Nabi, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk dari sujudnya, semuanya hampir sama panjangnya. Ini yang menjadi dalil bahwasanya berdiri dari rukuk ataupun bangkit dari sujud adalah tetap tuma'ninah. Ini yang kuat dari perbedaan ketiga ini. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua. Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan wa alam anna hadha hadis jalil taqarrara min al-ulama istidlalu bihi ala wujubi kulli ma dzukira fihi wa adam wujubi kulli ma lam yudhkar fihi.
Para ulama kebanyakan mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan dalam lafal hadis ini semuanya wajib, adapun yang tidak disebutkan maka itu tidak wajib. Alasannya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya dengan lafaz perintah. Ya. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lan tatimmas salata illa bima dzukira fihi." Tidaklah salat seseorang itu sempurna kecuali dengan apa yang disebutkan di dalamnya. Sehingga ini menguatkan pendapat jumhur, ya. Jumhur ulama yang mengatakan apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah hal-hal yang wajib. Dan ini tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Tetapi hal-hal yang tidak disebutkan dalam hadis ini, apakah semuanya mustahab atau tidak, maka ini fi mahalin niza, terdapat perbedaan ulama di dalamnya. Wa amal istidlalu ala anna kulla ma lam yuzkar fihi la yajib fali anna, ini alasan pertama tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya dengan lafal perintah. Ini alasan pertama. Yang kedua adalah fali anna al maqama ta'limil wajibat fi shalah. Ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memberi pengajaran dalam kondisi mengajari orang yang belum tahu. Apabila hal yang wajib tidak beliau ajarkan, maka disebut beliau adalah mengundurkan penjelasan. Dan ini tidak boleh atas hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau taraka dzikra ba'd ma yajibu lakana fihi ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ini termasuk mengakhirkan penjelasan dari ketika dibutuhkan. Wa huwa la yajuzu bil ijma'. Dan ini menurut ijma' ulama ini tidak layak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in ja'at siwatun amrin bi syai'in lam yuzkar fi hadzal hadis. Adapun apabila ada hadis lain yang datang dengan uslub atau dengan lafal perintah, ihtamala an yakuna hadzal hadis qarinatun ala hamli sighati ala nadab. Bisa dibawa perintah tersebut dalam hadis yang lain itu pada makna perintah yang sunnah, bukan yang wajib. Tapi ini di sini tentunya ada kritik di dalamnya. Disebutkan dalam kitab Al-Ihkam jawaban bahwasanya hadis gerakan-gerakan yang tidak disebutkan dalam hadis ini bukan perkara wajib adalah sebagai berikut, ya. Beliau memberikan jawaban, ya, bahwasanya semua yang wajib tidak disebutkan dalam hadis ini. Ada hal-hal yang disebutkan di hadis yang lain. Kata beliau, istadalla jama'atun minal ulama'i bil hadis ala umurin lam tudhkar fiha anha laysat biwajibah. Kebanyakan ulama, jamaah ulama beristidlal dari hadis ini bahwasanya hal-hal yang tidak disampaikan dari hadis ini bukan perkara yang wajib. Semisal Malik mengatakan innal istiftah laisa bisunnah. Membaca doa istiftah itu bukan perkara sunnah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimahu al-musi. Karena Nabi tidak mengajari orang yang tadi sholat buruk itu dengan bacaan istiftah atau ini. Ini salah satu yang disebutkan oleh Syekh Mansur As-Saqaub hafizallahu taala. Begitu pula ucapan jumhur, mereka mengatakan inna takbiratul intiqal mustahabbat wa laysa biwajiban. Ya, takbir perpindahan itu menurut jumhur itu adalah hanya sunnah, dengan mengambil istidlal dari hadis ini karena tidak disebutkan perintah untuk membaca takbir.
Alasan mereka apa? Wala yajuzul bayan wala yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Ketika dibutuhkan, tidak boleh mengundurkan penjelasan ketika dibutuhkan dalam pengajaran. Maka yang benar, yang mendekati kebenaran, annal istiftah sunnah. Ini jawaban beliau. Ya, walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini, istiftah tetap sunnah. Dalil-dalilnya banyak dan sudah kita lewati dalil-dalil tersebut. Adapun takbiratul ihram, takbiratul intiqal, maka takbiratul intiqal termasuk perkara-perkara yang wajib, bukan sunnah tadi yang disebutkan. Ya, kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Kita selesaikan satu hadis ini saja, insyaallah. Tafadhol an yu'adzin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali bahwasanya tadi istiftah walaupun tidak disebutkan dalam hadisul jahil fi salatihi, tetapi istiftah jelas makruf bahwasanya lafal-lafalnya banyak dan itu berasal dari Rasulullah SAW, sehingga apa yang beliau ajarkan tentunya adalah sunnah untuk diamalkan sebagai jawaban dari ucapan Imam Malik. Yang kedua adalah bahwasanya jumhur mengatakan takbir perpindahan itu tidak wajib, hanya sunnah. Maka jawabannya adalah hadis Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan takbir ketika berpindah. Ini yang pertama. Jawaban kedua, li'annahu intiqalu min ruknin ila ruknin, karena Nabi SAW berpindah dari satu rukun ke rukun lain. Fasyuri'a fihi dzikrun ya'lamu bihil ma'mum, maka perpindahan tersebut disyariatkan membaca zikir yang diketahui oleh makmum, intiqaluhu liyuqtada bihi, yang diketahui oleh makmum dari imam, ya, dari imam ketika dia berpindah dengan bacaan zikir. Bayangkan seandainya imam ketika berpindah dari rukun satu ke rukun lain tanpa membaca takbir, tentu makmum yang tidak melihat gerakan imam tentu tidak bisa mengetahui bahwa imam sudah berganti gerakan rukun. Ini jawaban kedua. Adapun jawaban bahwasanya hadis ini tidak menyebutkan Nabi SAW memerintahkan orang yang jahil dari sholatnya tersebut tidak mengajari takbir perpindahan, maka jawabannya adalah anna Nabiya SAW lam yu'allimul jahil, tidak mengajari si orang jahil tadi, sahabat Khalid bin Rafi, semua hal yang wajib. Bidalili annahu lam yu'allimhu at-tasyahud. Di hadis tersebut Nabi SAW tidak menyebutkan adanya tasyahud, wala salam, tidak mengajari salam. Apakah salam tidak wajib? Salam bahkan rukun. Tasyahud juga rukun ketika tasyahud akhir. Wala alau iktisarahu fi ta'limihi ala ma asa'a fihi. Karena konsentrasi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Khalid bin Rafi ini adalah ketika dia melakukan salat dengan cepat-cepat. Sehingga fokusnya Nabi adalah tumakninahnya. Adapun rukun-rukun lain semisal tasyahud akhir, salam dan lain sebagainya, maka bukan menjadi fokus beliau, dan itu hanya diringkas. Bukan berarti tidak ada rukun untuk hal-hal yang lain. Jawaban berikutnya adalah annahu warada fi riwayat Abi Dawud, yaitu hadis Rifa'ah bin Rafi, dzikru hadhihi takbirati kulliha. Pada hadis Rifa'ah bin Rafi disebutkan takbir-takbir perpindahan ini, ya. Wa tasmi' ba'da ruku', dan membaca sami Allahu liman hamidah setelah ruku'. Dan dzikru tumakninah aydan, dan disebutkan juga tentang tumakninah, sehingga hal itu menjadi jawaban bahwasanya takbir perpindahan termasuk dari hal-hal yang wajib, walaupun bukan termasuk rukun tetapi tetap diwajibkan. Baik, kita masuk pada faidah hadis ini.
Yang pertama, ya sudah dipegang semua nggih. Al-amalul madhkura fi hadzal hadisi fi arkanis shalah. Amal-amal yang disebutkan ya, gerakan-gerakan yang disebutkan dalam hadis ini termasuk rukun salat. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ya, termasuk berdirinya ya tadi, berdiri. Kemudian yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiga adalah yang pertama adalah berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga adalah Al-Fatihah, yang keempat adalah ruku', yang kelima adalah i'tidal dari ruku', yang keenam adalah sujud, yang ketujuh adalah duduk di antara dua sujud, yang kedelapan adalah tumaknina. Ada lagi enggak? Ya, yang tidak disebutkan adalah tasyahud ya, tasyahud akhir, kemudian salam. Kemudian yang kedua, an yaf'alu dzalika fi kulli raka'ah ma ada takbiratul ihram. Gerakan-gerakan tersebut itu diulang kembali di rakaat berikutnya selain takbiratul ihram, karena takbiratul ihram hanya dilakukan pada rakaat pertama. Yang ketiga, dalal hadisu ala adami wujubi ma lam yudhkar fihi min amali salat. Hadis ini menunjukkan tidak adanya kewajiban selain apa yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Tapi itu tadi sudah dijawab. Tetapi tadi sudah dijawab dari kitab karangan Syekh Mansur As-Saqaf hafizallahu taala dalam 4 jawaban. Dicatat apa enggak? Kalau nggak dicatat mungkin bisa didengar rekamannya ya di YouTube. Yang keempat, wa fi dalilun ala wujubit tartibi baina hadil a'mal. Hadis ini juga menunjukkan wajibnya berurutan. Li'annahu warada bilafdhin summa. Karena dalam hadis disebutkan lafaz summa. Kemudian mungkin sekedar murojaah. Bila di dalam hadis disebutkan fa, maka yufidu at-tartib wa ta'qib. Apabila disebutkan fa ya idza kabbaro, yaitu akbarul imam, fakabbiru. Bila imam bertakbir maka segeralah bertakbir. Tertibnya urutan, imam dulu baru makmum. Tetapi taktib itu apa? Bersegera, fauron. Tidak boleh ditunda-tunda. Adapun summa adalah ditartib wa tarakhi, berurutan ya, tetapi bisa di jarak agak lama ya. Ada jeda waktu. Kemudian berikutnya yang kelima, anna hadil arkanil salati la tasqutu la sahwan wala jahlan. Rukun-rukun dalam salat ini tidak gugur baik karena lupa maupun tidak tahu. Dalilnya adalah ketika Rasulullah menyuruh orang yang tidak tahu tersebut untuk mengulang kembali sholatnya. Seandainya kalau tidak tahu itu bisa sah sholatnya dengan tanpa tumakninah, maka Nabi SAW tidak menyuruh orang tersebut untuk mengulangi sholatnya. Yang keenam, yadullu hadzal hadis ala adami sihhati salatil musik. Hadis ini menunjukkan orang yang tidak baik salatnya, ya terburu-buru dalam salat itu tidak sah. Falaula dzalika lam yu'mar bi i'adatihi. Seandainya orang yang salatnya terburu-buru seperti gagak yang mematuk makanannya, tentunya tidak diperintah oleh Nabi untuk mengulangi salatnya. Begitu juga tentang orang yang sholat bersendirian di belakang shaf, padahal dia mampu untuk masuk ke shaf. Itu juga dalam hadis diperintah oleh Nabi untuk mengulangi sholatnya. Berarti apa? Orang yang bersendirian di paling belakang, di sebelah belakang, padahal masih ada furso, ada tempat longgar di depannya, maka dia dianggap tidak sah sholatnya. Kenapa? Disuruh oleh Nabi SAW mengulangi sholatnya. Nanti insya Allah disebutkan dalam hadis yang lain.
Kemudian yang ketujuh, wa yadullu ala annal jahila tujzi'u minhu shalah an-naqisah amal alimu fala. Bahwasanya orang yang tidak tahu, yang belum belajar, salatnya itu diberikan pahala, salatnya sah, ya, dengan pahala yang kurang. Adapun orang yang sudah tahu tetapi tidak mempraktikkan ilmunya, maka dia tidak mendapatkan salat yang sah ketika dia melanggar apa yang sudah dia pelajari. Yang kedelapan, fihi dalilun ala masyru'iyati husni ta'lim. Pada hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya pengajaran yang baik. Wal amru bil ma'ruf, perintah kepada hal yang ma'ruf. Wa an yakuna dzalika bi tariqin sahlah. Ya, perintah kepada yang ma'ruf tersebut dengan cara yang mudah, dan jangan mempersulit. Dan jangan bersikap keras. Wa annal ahsana lil muallim an yastamila tariqat tashwiq fil ilmi. Di antara metode terbaik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggunakan metode orang yang ingin diajari itu menjadi penasaran. Menjadi penasaran dan ingin diajari. Apabila belum apa-apa sudah diajari, tentu orang yang ingin belajar tidak ada rasa penasaran dan tidak ingin belajar lagi. Ini diantara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pengajaran. Yang kesembilan, wa anna yustahabbu lil mas'uli an yazida fil jawabi idza iqtadat al maslahah. Disukai bagi orang yang ditanya memberikan jawaban lebih. Memberikan jawaban lebih apabila jawaban lebih tersebut membawa maslahat yang lain. Dapat membawa maslahat yang baik. Kemudian yang ke-10 adalah analis istifta wa ta'awud wa raf'ul yadaini wa ja'luhuma ala sadr. Itu membaca istifta, membaca ta'awud, mengangkat tangan ketika takbir dan letakkannya di dada. Wahayatul ruku' wa sujud wal julus, semuanya adalah mustahabbah. Tata cara ruku' yaitu meletakkan tangan di rukbah, di lutut. Kemudian tata cara sujud dan duduk semuanya adalah mustahabbah. Bila tidak dipraktekkan dengan baik, maka selama anggota rukuknya menempel, anggota sujudnya ditempatkan ketika sujud, maka masih sah. Kecuali apabila anggota sujudnya itu dia sengaja tidak diletakkan. Yang ke-11, wa fihi annal muallim yabda'u fi ta'limihi bil ahami fal aham. Di dalamnya juga terdapat faedah bahwasanya seorang pendidik memulai dari hal yang paling penting, kemudian hal yang penting setelahnya. Yang mana beliau mendahulukan hal-hal yang wajib dari perkara-perkara yang mustahabbat. Kemudian saya tambahkan dari kitab Al-Ihkam karya Dr. Mansur As-Saqaum, bahwasanya hadis ini menunjukkan faedah fihi masyru'iyatut tahiyatul masjid. Disyariatkannya tahiyatul masjid. Walaupun waktu belajaran sudah dimulai. Yang mana Khalid bin Rafi' di sini ketika ingin bergabung dalam pembelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai terlebih dahulu sholat, tidak langsung duduk di majelis ilmu. Kemudian yang kedua adalah fihi wujubu takbiratul ihram bi lafzi Allahu akbar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza qumta ila salati fakabbir. Apabila engkau ingin berdiri ingin salat, maka bertakbirlah, yaitu membaca Allahu akbar.
Adapun faidah-faidah lain sudah disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, sehingga saya cukupkan dari menyebutkannya. Kemudian di sini disebutkan fihi mimma yata'allaqu bisalam ana man qama an qaumin li hajatihi summa ada ilaihim fa innahu yusallimu alaihim. Apabila ada orang yang berdiri datang ke suatu kaum untuk suatu keperluan, lalu dia kembali walaupun tanpa berpisah, maka disyariatkan salam. Yang mana Khalid bin Rafi di sini dia tidak keluar dari area Masjid Nabawi, dia hanya menyalahnya dengan gerakan sholat. Maka ketika bergabung memberi salam, ketika berpisah walaupun dalam satu area, ketika kembali lagi salam kembali. Dan ini adalah disyariatkan. Kemudian di antara metode belajar tariqatu min turuqil ta'lim wa hiya an taktashifal khata' bi nafsik. Hendaknya engkau menyingkap kesalahan itu dengan dirimu sendiri. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menolak salat lelaki tersebut 3 kali tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Karena memberi kemungkinan barangkali orang tersebut sholat buru-buru karena lupa, atau karena ingin sekali untuk segera belajar sehingga buru-buru sholat. Sehingga di sini lelaki tersebut disuruh kembali sholat karena memang ada kesalahan. Tetapi Rasulullah memberi kesempatan lelaki tersebut mengoreksi dirinya sendiri. Tetapi ketika lelaki tersebut mengulang-ulang gerakan salatnya dan belum mampu mencari kesalahannya, maka baru diajari. Ini diantara metode taklim yang kita ambil faidahnya dari hadis ini. Faidah lain adalah sikap lembut Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pengajaran. Kemudian disebutkan juga fihi anna man tarakal ma'mur fayu'maru bil i'adah. Bagi siapa yang meninggalkan hal yang diperintahkan, maka diperintahkan untuk mengulanginya. Diperintahkan untuk mengulangi apa yang diperintahkan tersebut. Jangan sampai ketika kita memberi pengajaran kepada masyarakat, lalu masyarakatnya kita enggan kembali untuk mengingatkan mereka. Ini bentuk keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tersebut belum melakukan apa yang diperintahkan, maka beliau dengan sabar mengulangi dan mengulangi. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Adapun hadis yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam Kubra, insyaallah kita sampaikan insyaallah taala pada pekan mendatang, masih dalam kitab bab Tumaninah, tetapi karena sebagaimana diminta oleh DKM agar kita mempercepat kajian ini, kita tunda penjelasan atau pembahasan hadis dari bab ini pada pekan mendatang insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita pelajari ini dan memberi taufik kita berupa amal soleh dan niat yang ikhlas dalam belajar dan beramal. Kurang lebihnya kita mohon maaf pada jamaah, dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.